Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat Acil dan juga Kak Nini semuanya? Wah, tentu saja sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hari ini Kak Nini mau berbagi kisah tentang wanita hebat, wanita yang keren, Masya Allah, yaitu bernama Ummu Fadl. Ummu Fadl ini beliau nama aslinya adalah Sayyidah Lubabah Al-Kubra. Kenapa disebut Al-Kubra? Karena dia punya saudara perempuan yang bernama sama, yaitu Sayyidah Lubabah. Namun disebut dengan Sayyidah Lubabah As-Sughra. Al-Kubra itu artinya besar, As-Sughra itu artinya kecil. Nah, Sayyidah Lubabah ini gimana ceritanya Kak Nini? Nah, Sayyidah Lubabah ini adalah saudara dari Sayyidah Maimunah Al-Haris. Siapakah Sayyidah Maimunah Al-Haris? Sayyidah Maimunah Al-Haris adalah salah satu istri baginda Rasulullah SAW. Sayyidah Lubabah salah satu wanita pertama yang masuk ke dalam Islam ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Khadijah, istri Nabi baginda Nabi Rasulullah SAW, Sayyidah Lubabah pun langsung bersegera tanpa beralasan apapun, tanpa bertanya apapun, beliau bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Maka termasuk dari golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah salah satu istri dari bangsawan Quraisy yang bernama Abbas. Kebetulan Abbas ini adalah paman Nabi Muhammad SAW. Abbas ini juga sama dengan Abu Lahab, Abu Sofyan, dan paman-paman Nabi yang lainnya bersama dengan orang-orang Quraisy yang kaya raya. Namun Abbas ini tetap masuk ke dalam agama Islam mengikuti istrinya yaitu Sayyidah Lubabah. Akan tetapi Abbas ini tidak mau mengumumkan secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy bahwa dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Sehingga pada suatu saat ketika Rasulullah SAW bersama dengan umat Islam yang lainnya sudah hijrah ke Madinah dan terjadilah perang Badar, Abbas pun ikut dalam perang Badar tersebut sebagai pasukan orang-orang Quraisy. Sedangkan Abu Lahab, ya, paman Nabi yang senantiasa memusuhi Nabi dan memusuhi agama Islam agar tidak tersebar di negara Arab pada saat itu, Abu Lahab tidak ikut perang. Dia hanya membayar orang untuk berangkat menuju ke perang Badar. Nah, suatu saat di rumah Sayyidah Lubabah atau rumah Abbas ini berkumpul para kaum bangsawan Quraisy. Salah satunya ada Abu Lahab dan juga Abu Sofyan yang baru pulang dari peperangan di perang Badar. Sementara Abbas kemana? Abbas menjadi salah satu tawanan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tawanan orang-orang Muslim. Nah, namun Sayyidah Lubabah ini tetap setia. Kenapa Sayyidah Lubabah yang sudah masuk Islam tidak ikut hijrah ke Madinah? Karena beliau adalah salah satu istri yang sangat solihah, yang mengikuti dan taat kepada suaminya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dari cerita ini, suatu saat di rumah Sayyidah Lubabah, ketika Sayyidah Lubabah sedang tidak ada di rumah, hanya ada pembantunya yang bernama Abu Rafiq, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan orang-orang Quraisy lainnya sedang berkumpul di rumah beliau. Kemudian mereka saling bercakap-cakap, mendengarkan cerita dari Abu Sofyan dan juga pasukan orang-orang kafir Quraisy yang baru pulang dari perang Badar. Abu Lahab bertanya kepada mereka semuanya, "Kenapa kita bisa kalah? Kenapa orang-orang Quraisy bisa kalah dengan orang-orang Muslim? Yang pasukan Muhammad hanya terdiri dari 300 orang, sementara kita 1000 orang-orang terhebat dari orang-orang Quraisy." Nah, mendengar itu Abu Sofyan lalu bercerita kepada
Abu Lahab dan orang-orang yang ada di sekitar situ yang berkumpul untuk mendengarkan cerita dari perang Badar. Tahu tidak, saya pada waktu perang Badar melihat ada banyak pasukan dari orang-orang Islam yang tidak aku kenal. Wajah mereka berbeda dengan orang-orang Madinah dan juga bukan dari orang-orang Mekah. Mereka tetap segar dan berseri-seri. Setelah itu mereka juga berpakaian putih bersih dan gagah berani dengan senjatanya yang sangat canggih. Dan aku tidak tahu siapakah mereka itu. Iya ya, dari mana mereka itu? Abu Lahab juga penasaran. Nah, ketika mereka sedang asik membicarakan pasukan yang membantu orang-orang Muslim yang datang secara tiba-tiba sehingga memenangkan peperangan Badar, dan orang-orang kafir Quraisy dengan pasukannya yang sebanyak 1.000 orang itu kalah. Mendengar percakapan mereka itu, Abu Rafi, pembantu dari Sayyidah Lubabah, langsung nyeletuk dan keluar dari dalam rumah. Lalu keluar dan nyeletuk kepada mereka. Tahu tidak, mereka adalah para malaikat. Mereka adalah utusan Allah yang membantu orang-orang Islam. Dan mendengar kata-kata Abu Rafi, pembantu dari Sayyidah Lubabah, mengatakan seperti itu, Abu Lahab tidak terima. Dia langsung berdiri, kemudian mendekati Abu Rafi dan langsung menampar Abu Rafi dengan keras sekali, plak plak plak. Bahkan tidak hanya sekedar ditampar, Abu Rafi dipukuli oleh Abu Lahab, ditinju kemudian dijatuhkan tubuhnya. Setelah itu orang-orang kafir Quraisy lainnya yang pada saat itu berkumpul, termasuk salah satunya Abu Sofyan, juga ikut mengeroyok Abu Rafi sehingga Abu Rafi babak belur, dipukuli atau dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada saat itulah tiba-tiba Sayyidah Lubabah datang dan melihat bahwa pembantunya Abu Rafi sedang dikeroyok oleh Abu Lahab, oleh Abu Sofyan dan orang-orang Quraisy lainnya. Segeralah Sayyidah Lubabah mengambil kayu yang amat besar di samping rumahnya, kemudian dipukulkan kepada mereka satu persatu ke kepala mereka. Tentu saja mereka akhirnya buyar. Mereka lari pontang-panting kesakitan karena dipukuli oleh kayu oleh Sayyidah Lubabah. Dan yang terakhir tentu saja Abu Lahab. Abu Lahab dipukul oleh Sayyidah Lubabah dan juga terkena kepalanya. Abu Lahab pulang dalam keadaan kepala berdarah. Sedangkan Sayyidah Lubabah segera menolong Abu Rafi. Dan Abu Rafi menceritakan segalanya dari awal, dari kejadian kenapa dia sampai dipukuli. Sayyidah Lubabah tersenyum. Engkau memang benar wahai Abu Rafi. Engkau benar sekali mengatakan apa yang terjadi yang sebenarnya. Dan mereka patut mendapatkan hukuman dari aku, kata Sayyidah Lubabah. Dan adik-adik, sahabat-sahabat semuanya, 7 hari setelah kasus pemukulan Sayyidah Lubabah kepada Abu Lahab, tiba-tiba Abu Lahab meninggal dunia. Dan tahu tidak, sebenarnya Abu Lahab meninggal dunia itu bukan karena pukulan Sayyidah Lubabah, tetapi karena sebuah penyakit yang tiba-tiba saja menyerang tubuh Abu Lahab. Abu Lahab tiba-tiba sakit kulit yang sangat menular, atau kalau pada saat itu disebut dengan taun, sehingga keluarganya takut mendekati Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab ditinggal sendirian di dalam rumahnya. Keluarganya pergi semua karena takut ketularan. Dan penyakit itu mengeluarkan bau busuk dan nanah yang sangat menyengat sehingga tidak ada yang berani mendekat. Sampai pada hari yang ke-7 Abu Lahab meninggal dunia tanpa ada yang menemani, tanpa ada yang mengetahui. 2 hari berikutnya bau busuk dari jenazah atau mayat Abu Lahab ini menyengat kemana-mana ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu saja para tetangga Abu Lahab protes kepada anak-anak Abu Lahab. Mereka lalu berkata kepada anak-anak Abu Lahab,
Bagaimana tanggung jawabmu sebagai anak? Itu jenazah mayat ayahmu mengeluarkan bau yang tidak sedap, mengganggu lingkungan, mengganggu kami. Betul sekali. Ayo, bagaimana ini? Adik-adik yang ada di rumah, tahu tidak mereka akhirnya bersepakat dan orang-orang pemuka kaum Quraisy atau tetangga para Abu Lahab pada saat itu akhirnya bersepakat untuk menguburkan jenazah Abu Lahab. Mereka semuanya akhirnya memakai baju yang tertutup, mungkin seperti baju APD ya kalau sekarang itu. Pakai masker yang tebal, pakai baju khusus untuk mengambil mayat atau jenazahnya Abu Lahab. Tapi mereka tidak berani menyentuhnya karena saking baunya dan menjijikkan sekali kondisi jenazah atau mayat dari Abu Lahab. Sehingga mereka langsung mengambil tempat tidur Abu Lahab tanpa menyentuh tubuh Abu Lahab. Kemudian mereka sudah menyiapkan galian yang sangat dalam. Setelah itu dengan kasar mereka menggelindingkan mayat Abu Lahab dan dimasukkan ke dalam lubang dengan menggunakan tempat tidur tadi. Ditendang mayat atau jenazahnya Abu Lahab sampai menggelinding dan masuk ke dalam lubang. Setelah itu mereka tidak sanggup lagi untuk menguburkan dengan menggunakan pasir atau galian tadi. Mereka akhirnya mengambil batu satu persatu dan dilempar dari jauh sehingga tertumpuklah dengan batu-batu. Kematian Abu Lahab yang sangat mengenaskan karena memang Abu Lahab sering berbuat buruk kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka adik-adik yang ada di rumah, Abu Lahab meninggal dunia dalam keadaan yang hina dan dihinakan oleh Allah. Sayyidah Lubabah melihat itu lalu mengatakan, kalau orang yang berbuat baik dan senantiasa menjemput kebaikan, maka Allah akan meninggikan derajatnya dalam keadaan husnul khotimah. Sementara orang yang senantiasa berbuat buruk, senantiasa menebar keburukan seperti Abu Lahab, matinya atau kematiannya dihinakan seperti Abu Lahab. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Sayyidah Lubabah termasuk wanita yang solihah yang mendapat kemuliaan dari Rasulullah, yaitu memelihara atau menyusui cucu Rasulullah, mengasuh cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain, dan termasuk salah satu wanita penegak agama Islam dan sahabat dari Khadijah, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah tentang Sayyidah Lubabah atau Ummu Fadl. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.